sekolah atlet itu semua dibiayai oleh APBD. Oh, jadi gratis Pak ya? Gratis. Oh, Gitu. luar biasa ya. Jadi masyarakat Kabupaten Bogor yang kita seleksi di situ dari mulai masuk SMP sampai selesai sekolah SLTA kita biayai semua. Dari mulai tidurnya, Asrama ya Pak ya? makannya, diasramakan. Di samping kita kolaborasi dengan para cabur, Oke. kita juga sudah menghibahkan dana pembinaannya kepada KONI. Kemudian kita juga terus melakukan monitoring terkait dengan Cukup besar ya dana event-event gitu. pembinaannya ya berarti ya? Ya cukup besar, lumayan lah, Lumayan ya. lumayan gitu. Dan ada progres setiap tahun akan bertambah seperti itu ya. Ya gitu. Dan kita harapannya sih ke depan tidak lagi kita untuk beli atlet untuk Kabupaten Bogor. Kita menggunakan potensi yang ada semua gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Talks bersama saya Widyo Henaldi. Tribuners, atlet-atlet Kabupaten Bogor menoreh banyak prestasi di sejumlah event daerah dan nasional. Dalam ajang Porprov Oktober tahun lalu, Kabupaten Bogor berada di posisi 2 peraih medali terbanyak dalam ajang tersebut. Keberhasilan para atlet Kabupaten Bogor tentunya tidak lepas dari peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Seperti apa program yang dilakukan di Spora Kabupaten Bogor telah hadir di studio Tribun News Bogor Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bogor Bapak Asnan. Selamat siang. Siang, Pak Asnan. siang. Saya panggil Akang aja ya. Boleh, mau panggil Akang boleh, mau panggil Ade juga boleh. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah hari ini bisa berbincang-bincang langsung nih. Langsung ya. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor. Setelah sebelumnya kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngasih tahu, saya pakai kaos Persikabo. Oh, berarti Gitu lah. ngefans Persikabo ya. Menurut saya, ya sebagai warga Kabupaten Bogor, warga Bogor ya salah satunya Terima kasih. karena Bapak kayak pakai kaos Dispora kan. Tapi bagusan saya dengan ini. Oh iya, nggak tahu juga ya, karena mungkin baru cetak itu ya. Baik Pak Asnan, terima kasih. Tribuners, kita akan ngobrol banyak dengan Pak Asnan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Bogor itu cukup luas. 41 kecamatan. 40, 40. 40 kecamatan dan dengan jumlah penduduk hampir 6 juta ya Pak. Ya, kurang lebih lah. Artinya bahwa peran sentral dari Dinas Pemuda dan Olahraga ini sangat menjadi salah satu faktor penting untuk membina para pemuda dan atlet-atlet. Kang Asnan, kemarin Porprov sukses jadi, kita bicara Porprov dulu, Iya. sukses jadi peraih medali terbanyak kedua Iya. di Bandung ya Pak ya? Ya. Di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bandung. Bagaimana Kang selama ini pembinaan para atlet sehingga bisa sukses menghasilkan meraup emas, perunggu dan bahkan juga perak? Enggak Kang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kang. Saya sebutnya apa nih? Joni Pak. Kang Joni ya. Widi. Oh, Kang Widi. Tapi lebih keren Kang Joni. Oh, bangga tuh. Baik, terima kasih ini terkait dengan bagaimana kepembinaan atlet kita di Kabupaten Bogor khususnya dan terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bogor terkait dengan keolahragaan. Yang pertama, Kang Widi, kita di Kabupaten Bogor ini terkait dengan kepembinaan atlet memang Kabupaten Bogor ini tadi sudah sampaikan bahwa kita ini terdiri dari 40 kecamatan 40 kecamatan. dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Hampir 6 Gitu ya, juta hampir ya. 6 juta
Bahkan mungkin Lebih ya? lebih kalau kalau di hari libur ya gitu. Hari libur lebih, Hari karena libur banyak lebih. orang yang datang ke Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Iya, iya. Dan memang Kabupaten Bogor ini menjadi daerah tujuan Oke. dari berbagai daerah. Hmm. Dari segi olahraganya juga, dari segi pariwisatanya juga gitu kan. Apalagi kita punya tagline apa namanya? Sport and tourism. Sport and tourism, Nah, ini juga betul-betul. tidak Kabupaten terlepas Bogor ya. dari bagaimana kita kepembinaan atletnya. Nah, Ya. terkait dengan pembinaan atlet, kita juga tidak terlepas dari peran penting dari para cabur, Cabang olahraga. cabang olahraga. Karena memang pembinaan-pembinaan selama ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman para cabur ini luar biasa. Gitu. Dan kita juga terus jalin kekompakan dengan para cabur yang di bawah naungi tadi oleh KONI. Koni. Karena kita sudah menghibahkan juga untuk dana pembinaannya adalah ke KONI untuk bagaimana cabur ini bisa melakukan pembinaan yang masif terhadap atletnya gitu kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, kita punya sekolah atlet. Oh, sekolah atlet. Yang namanya kita namai adalah PPOPM gitu. Di mana itu, Kang? Itu lokasinya asramanya di Karadenan, Cibinong. Sekolah Dan atlet itu tiap hari tiap tahun kita nerima siswanya gitu dari warga Kabupaten Bogor. itu di bawah Dispora itu. Itu langsung di bawah Dispora, kita bentuknya struktural di situ. Jadi diinikan oleh seorang kepala UPT. Oh, Bentuknya dikelolanya oleh UPT, UPT PPOPM. PPOPM. Ya, itu kita berdiri PPOPM itu dulu PPOPD ya, gitu. Itu di tahun 2000 kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah itu berdiri tahun 2016 sudah berdiri. 2016. Sudah Berarti berdiri. udah cukup lama gitu, ya. Cukup lama. Cukup lama ya. Dan itu banyak atlet-atlet yang yang melahirkan yang dilahirkan dari PPOPM. Dari sekolah PPOPM itu. Itu. Salah satunya adalah siapa kemarin tuh yang pelari atletik itu, saya lupa lagi namanya, ada di yang nanti kita sebutkan lah. Itu juga lahir dari PPOPM gitu, binaan kita gitu. Itu seperti apa sih, Pak? Itu tuh sekolah menengah atau memang Kita dia bina dari sekolah dasar? dari sekolah SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP sampai SMA atau SMK gitu. Namanya sekolah atlet. Sekolah atlet Oh, di Karadenan. Karadenan. Oh. Dan itu luar biasa Oke. gitu. Nah, kita punya itu. Dan kita dari berbagai daerah menjadi percontohan. Banyak daerah lain studi banding ke kita. Jangan-jangan Karena- ini mungkin yang pertama kali juga ya? Kalau yang di dimiliki oleh kalau kabupaten ya memang kabupaten yang kali. pertama kali. Karena di daerah itu kebanyakan yang diurus oleh provinsi. Bahkan kebanyakan oleh pusat. kalau tempat lain nama Ya. provinsi, dan ini baru pertama kali oleh dinas Oleh Pemda lah. oleh Pemda, oleh Dispora. oleh Pemda ya. Ya. Luar biasa. Karena memang tidak semua daerah kabupaten kota memiliki sekolah atlet. Gitu. Hanya kabupaten, kalau saya rasa hanya Kabupaten Bogor. Hanya Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Saya Bogor. baru tahu juga. Tribuners, jadi ternyata bahwa Kabupaten Bogor di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga ya Pak ya, Ya. memiliki sekolah atlet yang memang mencetak calon-calon atlet. Betul. Dari mulai tingkat SMP sampai SMK. Nah, SLTA ya? SLTA. SLTA. Di samping itu juga kita kaitan dengan sarana juga sudah bisa membangun sarana olahraga di setiap kecamatan. Oh. Seperti GOM, stadion gitu. Sekolah atlet itu biayanya berapa, Pak? Untuk Dia seperti sekolah biasa kan, Pak? ya sekolah atlet itu semua dibiayai oleh APBD. Oh, jadi gratis, Pak ya? Gratis gitu. Luar biasa. Jadi masyarakat Kabupaten Bogor yang kita seleksi di situ dari mulai masuk SMP sampai selesai sekolah SLTA kita biayai semua. Dari mulai tidurnya, makannya, Asrama ya, Pak ya? diasramakan. Luar biasa. Sekolah ke formalnya kita antar ke sekolah. Iya, Dan itu iya, kita iya. kerjasama sekolah SMA-nya dengan SMA 3 dan Oh. SMP 3 negeri ya. Negeri ya? Ya, gitu. Keren ya. Dan mungkin baru Kabupaten Bogor. Iya, seperti itu. Sekupnya tingkat kabupaten ya, tingkat Iya. daerah gitu. Untuk Kabupaten Bogor ya. Yang lain sih dari provinsi, dari pusat. Dan itu salah satu juga yang menghasilkan, pada akhirnya menghasilkan atlet-atlet Banyak, ya? banyak dari situ. Nah, nanti
Dari situ selesai sekolah formalnya, selesai kita didik, mereka kita ini kan ke para cabur. Oh, langsung Lanjutannya disalurkan Pak ya? Ya, gitu. Karena nanti kan yang mengikuti event-event seperti event tingkat daerah, tingkat nasional gitu. Pak, dari beberapa atlet yang sukses di ajang Porprov juga banyak yang sukses di ajang nasional, Pak. Bahkan Banyak. beberapa yang ditarik oleh nasional untuk di SEA Games, Asian Games. Itu Banyak. banyak dari Kabupaten Bogor. Banyak. Dan kita setiap event nasional maupun internasional itu atlet-atlet dari Kabupaten Bogor yang paling banyak. Paling banyak. Kemarin saja kita Asian Games itu kurang lebih 10 atlet kita. 10 atlet. 10 atlet kita. Luar biasa. Dan dari 10 itu semuanya hanya satu yang tidak mendapatkan medali. Dari 10 atlet hanya satu yang tidak mendapatkan medali. Artinya 9 memperoleh medali. Medali walaupun tidak emas ya. Iya, Gitu. artinya Karena kan sudah internasional kan. iya, gitu. artinya kan bahwa itu tidak main-main ya. Ya. Artinya kan untuk sebuah kejuaraan internasional. Dan sokongan untuk PON saja ke provinsi itu kita yang paling banyak untuk gitu. Jawa Barat. Untuk Jawa Barat. Baik ajang PON, kemudian pekan olahraga pelajar tingkat nasional gitu. Iya. Paling banyak kita. Pola pembinaannya seperti apa sih, Kang? Kok bisa hebat banget sukses itu? Nah, tadi yang saya sampaikan, di samping kita kolaborasi dengan para cabur, Oke. kita juga sudah menghibahkan dana pembinaannya kepada KONI, kemudian kita juga terus melakukan monitoring terkait Cukup dengan besar ya event-event dana gitu. pembinaannya ya, berarti ya? Ya cukup besar, lumayan lah, Lumayan ya. lumayan. Gitu. Dan ada progres setiap tahun akan bertambah seperti itu. Ya, gitu. Dan kita harapannya sih ke depan tidak lagi kita untuk beli atlet untuk Kabupaten Bogor. Kita menggunakan potensi yang ada semua, gitu. Karena banyak yang terjadi adalah Mutasi ngambil atlet atlet. dari wilayah Ya, lain, gitu. seperti itu. Dan Kabupaten Bogor bertekad untuk tidak melakukan itu Ya. ya. Mudah-mudahan kita tidak Iya. melakukan itu lah. Gitu Tapi kan. justru menyiapkan potensi dari Yang potensi kita sendiri. Dari Kabupaten Bogor Karena tadi kita punya sekolah atlet, punya sarana olahraga yang paling banyak kan gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan para cabur juga gitu. untuk sarana dan cabang, untuk sarana cabur sendiri paling cukup lengkap Pak, di Kabupaten Bogor. Kalau saya bandingkan dengan daerah lain, ya kayaknya kita masih lengkap lah. Masih untuk lengkap ya? Kabupaten Bogor ya. Hmm. Karena saya juga belum mendengar di daerah lain sampai ngebangun sarana olahraganya sampai di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Iya, gitu. Kita stadion saja ada kurang lebih 6 kalau nggak salah tuh, yang sudah dibangun, stadion mini Stadion mini. yang ada di kecamatan. Di area Belum lagi kecamatan. GOM di setiap kecamatan gitu. Ya, saya beberapa mendapat informasi juga sekarang sedang dibangun di GOM di Megabendung, Megamendung, Cisarua, Cisarua, Tenjo. Tenjo, Gunung Putri. Ya. Boleh dijelaskan nggak Pak? Saya kemarin juga beberapa kali teman-teman dari Tribun untuk ngecek ke sana langsung dan ternyata memang sarananya luas, tempatnya luas yang di Megabendung dan Cisarua dan banyak beberapa fasilitas. Bedanya GOM yang di kabupaten dengan di wilayah lain seperti apa? Paling dekat lah dengan Kota Bogor Pak, karena kayaknya paling lengkap ya. Kalau kita GOM-nya itu bisa digunakan beberapa cabur. Oh, Gitu, baik futsal, voli, bulu tangkis maupun yang lain. Oke. Gitu. Tinggal nanti di satu wilayah itu potensinya apa. Biasanya kan yang lebih ngetren di satu kecamatan itu, contoh di Tenjo saja. Ya. Nah, masyarakatnya ternyata senangnya bola. Oh, oke. Gitu. Nah, kita buatkanlah stadion mini. Hmm. Karena setiap saya karena bukan hanya bukan saya ini kan Tenjo ya, karena saya pernah tugas di Tenjo juga. Dan itu setiap ada event apapun yang paling ininya adalah bola. Yang disukai ya? Yang disukai. Oleh warganya ya? Itu baik kaitan dengan 17-an ataupun yang lain-lain dalam rangka memperingati apapun adalah bola. Bola. Sepak bola ya. Makanya GOM dibangun desainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan tadi gitu. Kan tidak semua kecamatan juga senang voli misalkan. Kan juga kan gitu ya masyarakatnya. Tapi rata-rata yang disiapkan di tiap GOM itu berbeda. Tapi untuk GOM itu semua cabang bisa. Semua cabang bisa. Ya, bisa. Pasti Karena ada mini soccernya ada, pasti ada. bisa. Karena kita standarnya adalah bisa dipakai futsal dulu.
Oh, yang penting bisa dipakai futsal Nah, dulu. kalau sudah dipakai futsal, bulu tangkis, voli, Oh, basket sudah oke. bisa. Jadi serbaguna ya Ya, untuk satu itu, lapangan ya. ya, gitu. Memang mau targetnya 40 kecamatan, Pak. Saya sih berharapnya semua begitu. Seperti itu ya. Ya, karena nanti Jadi kabupaten apa boleh rada sombong ya karena punya wilayah 40 kecamatan iya, terus. ya. bukan sombong gitu. Kita akan menunjukkan kita mampu. Soalnya kota Bogor agak bingung untuk mencari tempat. Ya, karena kan Meskipun kota kecil ya. kecil meskipun memang cuma 6 kecamatan Iya, ya, tapi gitu. 6 kecamatan pun tidak lantas bisa menyiapkan lahan kan. Karena sudah sempit. Sudah sempit. Jadi sekarang baru berapa? GOM kita sudah 10 kalau nggak salah. 10. Ya. Luar biasa. Yang sudah terbangun ya. Iya, sudah terbangun. Gitu. Kemudian stadion kalau nggak salah 6. Stadion ada 6, datanya. termasuk Pakansari. Enggak, di luar. Di luar Di Pakansari. luar Pakansari. Stadion 6 itu standarnya seperti apa? Apa stadion yang memang sudah? Kita apa ya? Kalau standar lapangan lah, standar lapangan bola gitu ukurannya, yang bisa dipakai untuk daerah ataupun ajang porprov dan segala macamnya gitu. Itu yang kita bisa. Tapi untuk standar nasional belum kita. Bahkan untuk internasional ya, kan beda. Itu ukuran lapangannya juga beda. Nah, itu artinya itu stadion yang memang dibangun oleh Dispora. Apa emang sudah ada sebelumnya? Dibangun oleh pemerintah daerah. Oleh pemerintah Dalam daerah. ini oleh Dispora ya. Di bawah gitu. Dispora, seperti itu. Dan itu semuanya kelihatannya baru. Kelihatan baru. Apa baru revitalisasi? Ngebangun. Baru ngebangun. Dari tahun 2000 stadion Rumpin saja dibangun 2013 apa 2014 ya. Itu kebutuhannya untuk apa stadion itu? Berarti hanya untuk pertandingan-pertandingan antar atau bisa dipakai untuk event-event juga? Bisa di situ. Seperti itu ya. Contoh Pakansari. Oke. Pakansari itu bukan hanya untuk olahraga saja. Kita event-event di luar non olahraga pun bisa. Gitu. Kemarin kita sudah mengizinkan untuk konser. Bisa seperti itu, Pak? Bisa. Karena di situ semuanya kawasan untuk bukan hanya untuk olahraga. Karena saya ingin Pakansari itu juga supaya hidup lah ya. Gitu. Iya. Pak, bicara Pakansari, apa aja sih fasilitasnya, Kang? Pakansari ini kan yang pertama di situ selain lapangan utamanya gitu yang di dalam itu, kita fasilitas di luar juga ada lapangan panahan. Iya. Kemudian untuk latihan lapangan luarnya juga ada, jogging tracknya juga ada. Kemudian untuk atletik juga ada di situ gitu kan. Kemudian selain itu juga ada lapangan panjat tebing juga di situ ada gitu kan. Kemudian fasilitas masyarakat yang mau berolahraga senang sepeda kita siapin juga di situ gitu kan. Kemudian juga ada laga tangkas dan laga satria. Di sana itu ya? Satria di sana. Kapan-kapan boleh saya nanti kita ngelihat langsung fasilitas di Stadion Pakansari, Kang? Kalau Tribun News 24 jam silahkan. 24 jam kan. Nanti kalau cuman masalahnya kalau malam apa kelihatan gitu ya. Kang, bicara soal tagline sport and tourism, apa yang bisa diperbuat oleh Dinas Dispora? Nah, tagline kita kan sport and tourism. Artinya ini tidak bisa dilaksanakan oleh Disporanya saja, gitu kan. Mungkin kalau Disporanya kait dengan spotnya, gitu kan. Nah, ini harus tagline ini harus dikeroyok juga oleh dinas-dinas yang memiliki kapasitas atau fungsi untuk salah satunya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kita ini untuk mengejar tagline ini terus kolaborasi dengan Dinas Pariwisata ini. Kita sudah pernah mengadakan event, salah satunya adalah Bogor Challenge 11K. Dan itu ternyata di luar dugaan saya. Kita target waktu itu pesertanya target 2.000. Ternyata lebih. Lebih gitu dari kan. 2.000 bahkan lebih dari 2.000 kan gitu. Artinya ini juga untuk berkunjung ke Kabupaten Bogor dan ada event seperti itu ternyata luar biasa. Masyarakat Bogor itu seperti apa sih? Itu. Jadi salah satu itu. Kemudian kemarin juga kita ngadain festival Gantole para layang di Puncak ya? Di Puncak. Itu juga dimiliki oleh Dispora. Gitu. Pemerintah daerah kerjasama dengan
lahannya PT PTN. Karena kita punya tadi, kata Mas Widi tadi, Kota Bogor kan belum nggak punya arena untuk gantole dan pelalaian kan gitu. Nah kita punya. Nah, salah satunya itu kemarin kita festival gantole saja, yang datang ke situ hampir dari luar daerah, bahkan provinsi. Dari Kalimantan, dari Makassar. Dan mereka juga sekalian melihat, sekalian berwisata, Betul. juga untuk ikut menjadi Iya. apa Jadi peserta gitu. Seperti itu ya. Jadi saya sih memang inginnya kita terus mengadakan apa namanya event-event yang sekiranya yang bisa mendatangkan tadi. Bahkan kita akan buat event tahunan gitu. Nah kemarin kita tes case saja yang 11K itu. 11K itu ya. Gitu. Ternyata Dan luar mungkin biasa. di tahun depan akan dilakukan juga seperti Insya Allah itu saya ya. akan lakukan dengan jumlah mungkin Walaupun- target peserta malah Ya, bisa lebih dari itu ya, seperti mungkin itu. jaraknya juga akan lebih panjang Lebih lagi. panjang lagi gitu. ya. Mungkin nanti di next berikutnya kita bisa lebih Ya, kemudian kita kolaborasi. juga kan banyak bukit-bukit nih Mas. Nah saya sih inginnya apa namanya adain suatu event lari di atas gunung. Atau yang dinamakan apa namanya, saya lupa lagi itu. Sambil memasarkan pariwisata kita. Trail itu ya? Nah, itu. Tapi nggak ke Gunung Gede juga kali Pak? Enggak juga. Iya, kecapean gitu. Kan di atas bukit saja. Kan Bukit itu. kan? Kita nggak Bukit. bicara gunung kan? Enggak, bukit aja. Dari Hambalang sampai ke Dan mana? itu bisa menjadi salah satu tujuan wisata juga. Wisata gitu. Mungkin pelaksanaannya 2-3 hari gitu. Nah, itu yang sedang kita gagas juga gitu. Menarik tuh Pak. Ya. Itu kayaknya belum tuh Pak. Seperti Belum kita gitu. Ya kita tunggu ya Tribuners. Nanti Kabupaten Bogor ada lomba lari lintas alam. Seperti itu Pak ya. Di atas Atau lari- bukit lah. Di atas gitu. bukit ya lari. Karena Tapi bukan Kabupaten gunung ya. Kabupaten Bogor ini kan berbukit-bukit nih. Iya, gitu ya. Baik, kita tunggu nih beberapa program menarik yang akan diluncurkan oleh Asnan dan timnya nanti di Dispora. Salah satunya itu nanti Pak ya. Ada Ya. maraton 11K ya Pak ya. Tahun depan mungkin tidak lagi 11 kilo dan lari lomba lari trail atau lomba lintas alam seperti itu. Kita tunggu aja karena memang Kabupaten Bogor potensinya sangat Dia luar biasa. luar biasa, Kang. Gitu Dan kan. yang 11K itu kita namakan kegiatannya Bogor Challenge. Bogor Challenge. Bogor Challenge. Gitu. Dan itu brand kita. Iya. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat di luar Bogor datang ke Kabupaten Bogor gitu kan, bisa menikmati wisata tapi olahraga sekaligus juga menikmati suasana di Kabupaten Bogor. Alam Kabupaten Bogor. Gitu. Kang, lanjut kita di luar olahraga. Ada juga program dari Dispora tentang pemuda wirausaha. Betul. Boleh dijelaskan nggak seperti apa sih pemuda wirausaha? Ya, jadi gini, Dispora itu kan sudah namanya Dinas Pemuda dan Olahraga. Bukan hanya ngurusin olahraganya saja dong kan gitu. Artinya kita juga ada tupoksi kita bagaimana mengurusi pemuda dan pemudinya. Jangan salah nih, kita pemuda ada pemudinya kan gitu ya. Tapi kebanyakan sih Mas banyak yang pemudinya ya. Tapi udah masih termasuk pemuda apa pemuda atau yang apa deh? Apa merasa terus muda ya? Nah, kaitan dengan itu kita memang terus menggenjot lah bagaimana pemuda kita ke depan bisa berdaya. Oke. Apalagi Indonesia ini punya tujuan 2045 ini Indonesia Emas. Indonesia Mas, betul. Nah, berarti kan harus disiapkan dari mulai sekarang kita, iya. generasi-generasi pemudanya. Nah, salah satu yang sudah kita laksanakan ini banyak hal lah. Terkait dengan pelatihan kewirausahaan, keterampilan, dan inovasi yang lain-lain gitu kan. Dan salah satu yang sudah kita lakukan waktu di tahun 2022 kemarin itu, kita merubah bukan hanya bintek saja, tapi kita bagaimana merubah pelatihan itu dibawa dengan enak dan enjoy. Oke. Dan ini juga ternyata lebih bagus gitu. Disesuaikan berarti disesuaikan ya, dengan kondisi Iya. gitu kan. Salah satu kemarin kita membuka rumah ide pemuda. Oh, oke. Nah, di situ ada kita siapin juga psikolognya, pengusaha juga di situ ada, sambil praktek di situ ada kelasnya juga di situ. Pesertanya siapa gitu, Kang? Nah, bagi pemuda yang langsung datang ke situ. Oh. Jadi itu kita tiap tahun ada itu. Wirausaha itu. Kita ada gitu. Nah, kemarin di tahun 2022
seperti itu bentuknya gitu. Tahun ini juga ada, kita bentuknya tahun ini adalah pelatihan-pelatihan seperti di hotel dan segala macamnya gitu kan. Seperti pelatihan bagaimana mengembangkan ide-ide kreatifnya pemuda. Karena terkadang gini Mas, kita mau melakukan suatu kegiatan nih, terkadang kita mikirnya takut begini, takut begitu. Nah justru kita di dalam pelatihan itu bagaimana memunculkan ide kreatif tadi, keberaniannya. Itu yang Keberanian untuk mengambil resikonya. Iya, iya, iya. Terkadang kan kita nggak berani tuh. Iya, karena takut begini, Nah, takut begini ya. sudah takut duluan kan Iya, gitu. iya. Nah, kita munculkan itu dulu. Supaya nanti anak-anak muda kita itu begitu sudah ada keberanian untuk mengambil resiko, walaupun dia terpuruk dalam melaksanakan kegiatan tadi, mereka bisa bangkit lagi. Gitu. Nah, itu kita munculkan semangat apa ya namanya? Semangat keberaniannya dulu. Keberaniannya ya. Gitu. Nah, Percaya itu kan, diri ya. Percaya diri gitu. Dan itu kan kita panggil juga narasumber yang handal lah gitu. Artinya semua pemuda di Kabupaten Bogor bisa mendapatkan pelatihan seperti itu. Bisa. Dan ini kan pemuda di Kabupaten Bogor sesuai dengan jumlah penduduknya luar biasa. Luar biasa. Yang dinamakan pemuda itu kan yang berumur 16 tahun sampai dengan 30. Gitu kan. Nah, menurut data BPS saja di tahun 2021 kemarin Usia dengan 16 sampai 30 itu kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta. Yang mungkin baru terakomodir kita setengahnya juga belum. Artinya masih banyak PR. Masih juga banyak ya. PR yang harus kita lakukan gitu. Dan- Makanya kita terus kolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti lembaga-lembaga pendidikan juga yang ada di luar gitu. Sehingga bisa melakukan hal yang sama. Ya, kemudian kita juga memberikan suatu kesempatan lah kepada pemuda kita untuk bagaimana bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oh, Dan lewat beasiswa. itu full semua dibiayai oleh pemerintah Lewat Dispora. lewat Dispora. Beasiswa iya, Yang dinamakan kita sesuai dengan program Bupati terpilih Iya, kemarin betul. itu adalah Pancakarsa. beasiswa Pancakarsa. Oh, itu sudah berjalan itu. Dan sudah dari tahun 2001 kita sudah berjalan. Oh, berarti cukup lama ya. Dan itu target kita 1.200 dan sudah tercapai. Sudah capai. Sudah tercapai. Berarti kalau sudah tercapai tidak ada lagi beasiswa Pancakarsa. Ini kan tinggal bayar saja kita. Oh. Sampai selesai mereka kuliahnya. Oke, target Jadi sudah bukan tercapai. hanya dia sekali saja gitu. Jadi itu kan simultan ya. Enggak. Enggak, artinya 1.200 target sudah tercapai. Sudah tercapai. Sekarang tinggal pembiayaannya ya, kan. tinggal sampai mereka sampai selesai. Selesai. Itu sampai kapan itu? Sampai dengan beasiswa? 2026. Artinya sampai tingkat pendidikan apa? Sampai S1. Sarjana. Dan tapi kita ada apa namanya klasifikasi Dan seleksi lah. seleksi gitu, bukan klasifikasi ya, seleksi lah, terus dimonitor. Artinya mereka bukan hanya diberikan begitu saja, tapi kita terus monitoring dalam 1 tahun ini mereka apa yang kita butuhkan dengan IPK 3,5 itu terpenuhi nggak semua. Oh, jadi mereka ketika berkuliah pun harus punya target. Punya target harus, gitu, harus mempertahankan IPK-nya. Beasiswanya tingkat SMA, SMP atau untuk kuliah? Kita hanya untuk S1 saja. S1 aja. S1 saja, gitu. Dan penerima beasiswa boleh memilih di mana kuliahnya atau Kita seluruh Indonesia. seluruh Indonesia? Ya, Termasuk di negeri dan swasta. negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Ya. Tadinya kan kita hanya terbatas Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, tapi sekarang sudah membuka semua Kan kalau universitas yang ada. 1.200 kayaknya masih kurang kan? Ya, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita kurang. Masih kurang. Masih kurang. Artinya bahwa ini menjadi potensial ketika ini bisa dilakukan Dinaikkan secara lagi. simultan kan? Ya, gitu. Karena ini juga apa namanya luar biasa sambutan dari Iya, para antusiasme. pemuda kita. Betul. Gitu. Artinya responnya cukup. Cukup bagus gitu. Karena mereka merasa terbantu. Mungkin tadinya yang berprestasi tapi dia tidak punya biaya, nah, itu. seperti itu. Karena Bisa kan dari banyak situ. banyak pada akhirnya terkendala ketika orang yang punya kemampuan secara akademik Betul. dia tidak bisa berkiprah karena tidak bisa melanjutkan sekolah. Kan? Betul. Seperti itu. Sekarang kan terkendala dengan biaya tadi. Dan ini full semua dibiayai oleh pemerintah. APBD ya? Tinggal maunya saja dia. Oh, Gitu. Uang semesteran lah namanya Iya, kan, uang gitu. semesteran. Dibayar full semua. Dan itu kita anggarkan rata-rata hanya 8
paling besar itu hanya 8 jutaan per semester. Per semester 8 Bahkan juta. ada di bawah lah gitu. 2 juta. Jadi kalau kita rata-ratakan saja kemarin itu di tahun pertama itu hampir 12 miliar kalau nggak salah. Tahun 15 pertama. miliar. 12 miliar ya. Sekarang 2024 mungkin sudah berkurang. Karena kan sudah banyak yang lulus kan. Sudah banyak lulus. Iya. Artinya kalau sudah banyak yang lulus berarti kan bisa dibuka lagi tuh program seperti itu ya. Ya mungkin nanti bupati yang baru. Atau misalkan ketika Kang Hasan nanti jadi bupati gitu. Tapi saya mendukung itu, Kang. Tapi saya mendukung itu. Artinya bahwa ini sebuah terobosan yang Bagus. memang jangan berhenti di 1.200 gitu. Seperti itu. Iya. Kita bicara rasio 6 juta. Anggaplah jumlah potensial orang kuliah di Kabupaten Bogor di angka 2 juta atau 3 juta. Iya. Itu kan masih banyak. Dan Kabupaten Bogor kan kaya. Alhamdulillah. Ya kan APBD-nya berapa Cukup besar. triliun gitu loh. Cukup besar. Seperti itu ya. APBD-nya besar, tapi setelah dibagi menjadi kecil. Menjadi kecil. Jadi ya berarti harus lebih besar lagi dong. Biar dibaginya lebih besar lagi. Ya, Seperti itu. mudah-mudahan Kabupaten Bogor terus bisa maju lah. Amin, amin, amin. Kang, tapi tantangannya dengan 40 kecamatan dan beragam karakteristik pemuda, apa yang menjadi tantangan dari Dispora sendiri? Nah ini, yang pertama adalah jangkauannya. Kawan. Jangkauan kita cukup jauh dengan Iya. kecamatan gitu. Iya. Karena kemudian yang kedua adalah mungkin masih kurangnya informasi juga. Karena kan masih di Kabupaten Bogor ini luar biasa, gitu. Terkendalanya seperti itu. Tapi kan kemudian yang kedua adalah kendalanya apa ya? Saya terus terang aja, memang kita belum memiliki suatu data yang real Soal? terkait dengan berapa sih pemuda yang sudah Oke. kita latih. Nah ini kita sedang gagas dan kita sudah buat suatu regulasinya terkait dengan untuk pembangunan pemuda ini untuk kolaborasi dengan dinas-dinas lain. Kan bukan hanya kita saja, kan di Dispora saja, ada di dinas sosial dan dinas-dinas lain terkait dengan UKM-nya seperti apa kan gitu yang mungkin nanti ini kan oleh pemuda kita kan gitu. Nah, itu yang sedang kita gagas regulasinya terkait dengan peraturan bupatinya segala macam. Kita sudah punya peraturan bupati terkait dengan tim koordinasi kepemudaan. Dan kita juga sudah punya perdanya Perdanya tentang itu. tentang kepemudaan. Nah, ini tentang kita jalankan saja sebenarnya itu sih. Itu terkait dengan kepemudaan memang ngurus pemuda ini tidak bisa satu dinas. Tidak bisa satu dinas. Tidak bisa satu dinas. Gitu. Harus Kolaborasi dengan beberapa dinas. harus dengan OPD lain juga OPD ya. lain. Seperti itu ya. Dengan UKM, kemudian dengan pariwisata, dengan Disdik, ya, gitu ya. Karena kita kalau Disporanya saja luar biasa, gitu. Tetap harus berkolaborasi. Nah, kalau bicara Kota Bogor punya kebun raya dan ada pedestrian untuk olahraga. Kabupaten Bogor kan itu sebenarnya bisa dilakukan di Pakansari. Pakansari bisa seperti itu nggak? Nah, seperti Gelora Bung Karno yang kita bisa lari, sport, dan kuliner seperti itu. Saya semenjak masuk ke Dispora di tahun 2022 kemarin, kita sudah buka bagi masyarakat yang mau berolahraga. Dan bahkan setelah kita buka itu luar biasa. Sabtu Minggu itu membludak. Gitu. Dan silakan kata saya tadi, fasilitas yang ada di Pakansari ini seperti ingin bersepedahan silakan. Kemudian mereka yang senangnya berlari di sekeliling Pakansari juga nggak masalah. Gitu. Kan kita juga ada panjat tebing, kalau mau latihan silakan ada. Dan kita di Dispora, staf kita juga ada yang bisa panjat tebing ya. Iya, seperti itu. Jadi saya sih berharap Pakansari tadi bisa menyaingi Gelora Bung Karno. Nah, itu. Gitu. Dan memang kita dari 60 hektar itu, Pakansari, itu kita akan jadikan, memang sudah kita jadikan sport centernya di situ. Sport centernya di situ. Dan di side plan kita pun sudah beberapa venue-venue yang sudah kita buatkan di situ. Kita tinggal pelaksanaan pembangunan saya, termasuk area komersil juga ada di sana. Area komersilnya. Ada.
Kalau memang yang Mas Yudi nanti mau buat hotelnya di sana, ya mangga. Oh gitu ya, aduh amin atau gitu. Tribun bikin hotel gitu ya di situ ya. Itu. Sehingga kan kalau misalkan ada atlet dari luar, ada event itu nggak usah Iya, jauh-jauh seperti kenapa itu. tidak? Seperti Gitu. itu ya. Kenapa? Contoh nih Mas, Hmm. Hmm. kalau ada event liga saja, Hmm. kan kemarin kita sudah Pakansari itu dipakai 2 home base-nya klub ya, Ya, klub Persikabo dengan RAN. Rans. Ya. Nah, kalau mau main di Pakansari, Hmm. tuan rumah, misalkan kebagian tuan rumahnya adalah Persikabo, Ya, mereka kan nginapnya kan jauh di Hotel All-In. ya di Nah, Sentul tapi ya. kalau misalkan ada di sekitar situ, mereka dekat. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan Tribun tertarik dengan membuat hotel, ya alhamdulillah. Iya, boleh. Nanti saya minta izin dulu ke Pak Kadis dulu ya. Dan kita sudah siapkan di situ. Di Sepen kita ada area komersil kurang lebih 4 hektar. Oh, masih disiapkan itu ya? Siapkan. Karena nanti yang berolahraga juga butuh. Iya, betul. Butuh makan, butuh minumnya di situ. Iya. Gitu. Dan itu sudah Nanti mau dijadikan seperti apa area komersial? Termasuk juga untuk penginapan? Termasuk? bisa saja. Bisa saja Bisa ya? saja. Tapi yang sekiranya mendukung olahraga. Oh, area oke. komersilnya. Iya, Gitu. betul. Seperti itu, ya. Seperti mungkin dari pihak ketiga ada, ya udah saya mau bikin kolam renang di situ. Hmm. Kita sudah ada DED akuatiknya. Sudah ada ya? Sudah ada, tinggal ngebangunnya saja. Wih, Karena saya keren. tinggal nunggu uangnya gitu. Iya, memang Kang, apa ya, mimpi sebagai seorang warga juga ya, kita punya stadion yang representatif. Betul. Kita punya Pakansari, kita nggak bicara kota kabupaten, tapi kita warga Bogor kan, Betul. Pakansari. Tapi kan artinya kan bayangan kita Pakansari pingin seperti Gelora Bung Karno. Betul. Ya kan, ada akuatiknya, ada atletiknya, ada untuk segala macamnya, ada tempat wisatanya. Mungkin ya memang harus didorong ke situ ya Kang. Betul. Seperti Karena itu. saya ingin semua di Pakansari itu ada Terintegrasi juga. semua gitu. Jadi kebutuhan masyarakat yang mendukung olahraga tadi di situ ada. Betul. Gitu. Termasuk penataan pedagangnya juga Betul. yang harus dipikirkan oleh teman-teman Betul. dari Satpol PP mungkin ya Pak ya. Betul, gitu. Biar nggak terlihat kumuh ya Pak ya. Betul. Itu kan kalau di sekolah sendiri nggak meskipun bisa. Akang dulu di Satpol PP ya. Mantan Satpol PP. Karena memang mereka juga harus diakomodir lah. Iya betul. Gitu. Artinya kan tanpa harus mematikan Betul, mereka, gitu tapi kan. menyiapkan, Ditempatkan lah. ditempatkan. Ditempatkan yang bagus gitu. Karena kan stadionnya sudah bagus, jangan sampai ada, Jangan sampai kumuh. iya jangan sampai ada tenda-tenda yang Nah. pada akhirnya membuat itu menjadi tidak terlihat. Ini mahal loh dibangunnya seperti itu. Perawatannya juga mahal gitu kan. Betul. Gitu. Ngebangunnya juga mahal. Iya. Sekarang aja lagi proses perbaikan rumput sintetis ya Pak? Ya, rumput hidup. Oh, rumput hidup. Rumput hidup. Itu Bukan kita sintetis ya? jadi material Javanis. Hmm. Gitu. Artinya lebih bagus dari rumput yang kemarin. Oke. Karena kemarin sudah bercampur dengan rumput liarnya ya. Gitu. Akhirnya kita angkat semua dan mudah-mudahan di tahun ini sudah beres. Gitu. Bisa dipakai lagi nanti tahun depan. Sehingga itu juga yang akhirnya kenapa Pakansari tidak termasuk stadion yang untuk Piala Dunia U17 Ya. karena sedang ada Perawatan tadi ya, Perawatan, pergantian rumput. pergantian rumput. Gitu. Diangkat rumputnya semua, termasuk drainase yang di bawahnya. Ada perbaikan. Karena mudah-mudahan walaupun hujan lebat, ya paling 5 menit sudah surut lagi. Gitu. Hujan lebat ya. Hujan lebat ya. Kemarin kan begitu hujan lebat, karena di bawahnya salurannya banyak yang tersumbat, meresapnya agak lama. Agak lama. Gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah bisa. Nanti kita boleh, antisipasi. saya ingin ngelihat seperti apa sih rumput Boleh. yang seperti itu ya. Ya ternyata memang kirain saya rumput itu diganti rumput nanamnya satu Kotak-kotak itu gitu seperti kan. itu ya. Ternyata ditanamnya satu-satu. Oh gitu. Kayak kita nanam jagung. Kayak nanam padi dong. Nanam padi ya satu-satu kan. Kebayang itu seluas itu, nanamnya satu-satu. Nah, iya. Untung yang nanamnya juga banyak kali ya. Dan itu Butuh berapa bulan itu nanam itu? kurang lebih nanamnya saja 2 bulan. Nanamnya 2 bulan. 2 bulan. Gitu. Karena kan satu-satu. Hanya 6 orang, 6 tidak orang. boleh lebih. Saya bantuin aja mereka, Pak, takut salah lagi nanti nggak tumbuh, saya yang salahin. Gitu. Kok ribet amat ya? Nah itu. Seperti itu ya? Jadi memang luar biasa Pakansari itu. Luar biasa, betul-betul. Tapi kita bangga lah punya stadion Iya, yang betul. luar betul. biasa. Kita semua bangga sebagai orang warga Bogor ya, Pak. Tapi bahwa
Bapak udah berkiprah di 1 tahun ya Pak ya di Dispora Pak? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih ya. Sebelumnya Di Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup dan sebelumnya juga pernah di Satpol PP. Satpol PP dan Yang Samad. berkesan dari 3 OPD itu apa Pak? Saya semuanya berkesan semua sih, Iya. gitu. Ketika di Satpol PP ada pengalaman apa Pak? Ngurusin PKL-nya yang di ini, ngurusin PKL-nya di ini Stadion Pakansari. Sekarang ngurusin Pakansari. Dulu Pakansari PKL-nya belum begitu banyak. Oh, dulu waktu zaman waktu Bapak. zaman saya. Karena sekarang sudah rame, PKL-nya tambah rame itu. Karena mungkin Bapak udah nggak di Satpol PP lagi, makanya PKL-nya tambah banyak gitu seperti itu. Karena Nggak Bapak juga. sekarang udah di Dispora ya udah gitu seperti Ya itu. mungkin dulu karena Pakansari belum begitu rame ya. Iya, iya. Apalagi di hari Sabtu Minggu. Oke. Nah, mungkin saya waktu dulu masih di Satpol PP masih lebih enteng. Iya. Bisa kita arahkan, mereka kita dorong ke tempat yang lebih aman, yang bisa mereka jualan juga. Nah, sekarang karena Pakansarinya sudah saya buka tadi, gitu, apalagi Sabtu Minggu, Oh, gitu ya. oke. Tetap Nah, banyak ya. tambah banyak nih, Sama banyak. tambah banyak. Terus Makanya, Bapak berdiri sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau mantan Satpol PP di situ? nah, kan masing-masing porsi. Kirain Porsi saya sebagai Dispora tidak bisa untuk jadi cuma bisa memandangi aja gitu ya. paling hanya berikan masukan aja ke Oke, teman-teman oke. di Satpol PP gitu. Iya, iya, iya. Memang kalau PKL itu kan cari gula. Mm-mm. Kalau gulanya di situ bagus, pasti di situ ramai. Ya, PKL itu semutnya lah ya. Semutnya lah gitu. Jadi kalau gulanya banyak di situ, semutnya pasti banyak. Iya, iya, betul. Sama dengan sekarang gitu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman Bapak PP harus ditata. Tuh. Apakah mereka kita buatkan tempat yang sudah tadi saya sampaikan area Iya, komersil iya, tadi, lahan komersial yang 4 hektar itu. atau mungkin ditempatkan di mana di area Pemda yang di situ. Hmm. Karena yang berolahraga pun memang Hmm. tidak jauh dari situ. Habis olahraga, makan, minum dari Betul, mana mereka? membutuhkan. Karena di dalam saya belum membuka untuk Area komersial. konter-konter yang komersial tadi. Tapi kita sudah di Perbub kita sudah boleh. Sudah boleh. Sudah boleh. Kalaupun nanti dibuka untuk di dalamnya ada Starbucks. Gitu. Sudah Tapi boleh. memang tidak bisa dihindari ya, kalau tagline-nya sport and tourism, memang tidak semua orang butuh untuk sekedar olahraga. Enggak. Tapi butuh juga dia Kulinernya. turis kuliner segala macam. Itu juga yang terjadi Harus mendukung. Betul, itu yang terjadi juga di GBK. Tidak semua orang olahraga betul-betul olahraga, tapi ada juga yang hanya sekedar lari 1 keliling terus udah gitu makan sate padang. Betul. Nah, seperti itu, Pak. Ya, karena di Pakansari ini banyak. Bukan hanya tadi kita mau olahraga, sampai kadang ada yang hanya datang ke tempat kulinernya udah balik lagi. Iya, itu apa ya? Karena melihat Pakansarinya. Gitu. Oh, gitu ya. Seperti itu. Ya memang kita harus simultan ya, Pak ya. Seperti Betul. itu. Betul. Terima kasih, Pak Asnan. Banyak Sama-sama. informasi yang disampaikan buat Tribuners, terutama tadi mengenai masalah beasiswa, sekolah atlet, yang memang mungkin nanti saya ingin sekali-kali juga melihat sekolah atlet itu. Boleh, boleh. Karena bagi saya itu hal yang baru ya, Ya. terutama di Bogor ya Pak ya. Sangat appreciate saya, karena ini mungkin di tingkat, Bapak bilang kan di tingkat provinsi, dan ini mungkin pertama kali di tingkat kabupaten. Ya, saya lihat sih memang kita Seperti yang punya sekolahan atlet, kalau daerah ya kabupaten kota, yang saya tahu baru Kabupaten Bogor. Tapi kalau di daerah lain kan yang punyanya adalah provinsi. Provinsi. Biayai oleh APBD provinsi. Ini Iya. kan full dibiayai oleh APBD kabupaten. Kabupaten Bogor. Mantap. Kami tunggu Bogor Challenge Siap. 2024 mungkin, ataupun 2025. Mudah-mudahan setelah pemilu atau Nah, sebelum kita pemilu lihat situasinya. situasinya. Saya tunggu juga lari lintas alamnya atau lari trailnya seperti Iya. itu. Banyak kegiatan di Kabupaten Bogor yang bisa dieksplor ya Pak ya. Banyak sekali. Sebagai tagline Tourist and Tourism. Turisme. Terima kasih Kang Asnan. Baik. Sukses selalu sebagai yang mewadahi ribuan pemuda di Kabupaten Bogor. Jadi makanya saya jadi pemuda terus kan. Iya, terlihat lebih muda terus ya Pak ya. Lebih bercahaya lah ya sebagai pemuda. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor. Mungkin kita nanti akan berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda.
Tribuners, berikut baru saja kita berbincang dengan Pak Asnan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang memang punya gawean, segudang gawean yang memang nggak mudah, dan dengan kondisi 40 kecamatan, 6 juta penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Asnan dan tim di Dispora Kabupaten Bogor. Baik, itu Tribun Talks kali ini. Saya Widi Henaldi pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.